Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 14. Berkunjung ke desa. Di tempat berbeda, Arsen tampak gagah dengan penampilannya yang sore itu mengenakan kemeja dan celana jeans. Ia juga memesan bunga mawar dan kartu ucapan buat Mami Jenika sebagai bentuk kasih sayangnya kepada Jenika yang sudah banyak berjasa dalam hidupnya. Ayah. Apakah aku boleh duduk dekat dengan Mami Jenika? Tanya Arsen pada Wira yang sedang memasang dasinya. Ayah harap kamu menjaga sikapmu pada Mami Jenika karena Mami Jenika punya suami yang galak dan dia tidak suka istrinya bersikap ramah pada pria tampan sekalipun itu kamu Arsen, ucap Wira memberi pengertian pada putranya untuk menjaga sikapnya saat bertemu Jenika nanti. Kenapa Paman Danzel harus cemburu pada anak kecil sepertiku, Ayah? Lagian siapa yang mau pacaran dengan Mami Jenika? Kalau Paman Danzel cemburu sama Ayah dan Uncle Reno, Arsen mengerti Ayah, ucap Arsen kritis. Apakah sudah siap semuanya? Tanya Nadine pada keluarganya. Sudah Tante Nadine. Ayo kita berangkat. Oma tidak ikut. Tanya Arsen saat tidak melihat Oma Rastin. Lutut Oma lagi sakit. Jadi tidak bisa ikut kita, ucap Nadine. Reno yang baru turun dari tangga nampak gagah dengan aroma parfum yang begitu harum. Uncle Reno sangat tampan malam ini, seperti mau kencan sama gadis cantik saja. Padahal mau ketemu sama Mami Jenika. Uncle, nggak naksir kan sama Mami Jenika? Tanya Arsen membuat Reno terperangah. Siapa tahu di restoran nanti, Uncle Reno bisa kecantol dengan gadis cantik. Ucap Nadine untuk menenangkan Arsen yang cukup cerewet malam ini. Mereka berangkat dengan 2 mobil. Reno membawa mobilnya sendiri. Sementara Wira bersama putranya dan Nadine yang terlihat sangat cantik malam ini. Setibanya di restoran yang dituju, Danzel melingkarkan tangannya ke pinggang Jenika seakan memproklamirkan keromantisan mereka di depan 2 pria kesepian itu. Sementara Arlan yang malam itu turut diundang nampak gagah berjalan di belakang pasangan Jenika dan Danzel. Assalamualaikum, Mami Jenika. Arsen memberikan buket bunga mawar merah dan kuning yang dibawanya untuk Jenika. Waalaikumsalam Arsen. Terima kasih ya sayang. Dan ini hadiah untuk Arsen. Semoga Arsen tumbuh menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi sesama, ucap Jenika. Terima kasih atas kadonya, Mami dan Paman Danzel, ucap Arsen mengecup tangan Jenika dan Danzel secara bergantian. Wajah Danzel yang terlihat sangat dingin membuat Arsen gregetan padanya. Paman Danzel lagi sakit gigi? Tanya Arsen saat duduk di sebelahnya. Paman Danzel lagi sariawan, ucap Jenika untuk mengamankan situasi. Tapi, Mami Jenika, apakah di rumah Mami Jenika nyamuknya galak-galak ya? Tanya Arsen sambil memperhatikan leher milik Danzel. Tidak ada 1 ekor nyamuk di rumah Mami Arsen. Kenapa kamu ngomong begitu sayang? Ayo dimakan makanannya, ucap Jenika. Kalau tidak ada nyamuk, kenapa leher Paman banyak bentol merahnya? Tanya Arsen dengan polosnya. Glek. Itu hasil karya dari istriku,
jawab Denzel membuat wajah Jenika sudah seperti kepiting rebus saat ini. Wira dan Reno nampak cemberut tapi Nadine dan Arlan cekikikan. Denzel sengaja berkata begitu karena Wira dan Reno masih memperhatikan mata indah istrinya dan itu sangat membuat ia tidak nyaman. Makan malam itu ditutup dengan obrolan hangat hingga Arsen meminta ayahnya untuk pamit pulang pada Denzel dan Jenika, karena ia sudah mengantuk dalam gendongan sang ayah. Jenika yang lebih akrab membahas sesuatu dengan Nadine tentang dunia wanita yang berhubungan dengan agama untuk urusan rumah tangga dan itu sangat menarik untuk disimak oleh Nadine yang notabene masih peyawan saat ini. Sebenarnya, sejak lama Arlan sudah naksir berat pada Nadine, begitu pula Nadine. Hanya saja keduanya sama-sama takut pada Reno jika Arlan berani mendekati adik kesayangannya itu karena Reno dulu lebih setuju Nadine bersama Denzel karena dilihat dari segi apapun Denzel berada di atas segalanya. Nadine meminta tolong pada Jenika agar mau membantunya untuk urusan Arlan supaya Reno setuju dengan hubungannya dengan Arlan. Kenapa harus meminta tolong kepadaku, Nadine? Lagi pula aku mana berani bicara dengan Reno kalau keponakan kecilmu itu saja dia sudah sangat cemburu, apalagi seorang Reno, bisa rusak persahabatan mereka. Nadine, gara-gara aku tolak Jenika. Baiklah. Kalau begitu aku akan berusaha mendapatkan restu dari Bang Reno agar aku bisa menikah dengan Mas Arlan, ucap Nadine yang merasa usianya cukup matang kini. Emangnya kalian sudah melakukan pendekatan? Tanya Jenika. Kami hanya saling mencintai dalam diam, jujur Nadine. Kayak di sinetron itu aja. Celetuk Jenika. Ternyata saling mengagumi itu lebih terasa ketulusan cintanya, Mbak Jenika. Lagi pula Mas Arlan itu tipikal cowok setia dan perhatian. Coba Mbak Jenika menjadi kakak iparku menikahi Bang Reno atau Bang Wira, aku rasa menjadi adik ipar yang paling beruntung di dunia ini, ucap Nadine sambil cekikikan. Istriku hanya mencintaiku dan itu sudah terbukti Nadine, ucap Denzel yang sudah berada di balik punggung kedua gadis cantik itu membuat wajah Jenika dan Nadine terlihat sangat pucat. Mas, ayo kita pulang sayang. Ajak Jenika agar Nadine bisa bebas dari amukan suaminya yang tidak ingin ada pria lain yang menyimpan perasaan tersembunyi pada istrinya. Makanya kalau punya mutiara bagus kudu dijaga dari para predator. Sudah tahu bernilai mahal, malah dilemparkan ke laut lepas. Akhirnya nyelam di lautan gelap, sangat sulit untuk mendapatkan kembali mutiara berharganya. Timpal Nadine lalu cipika-cipiki pada Nabilia dan langsung masuk ke mobilnya Wira dibantu oleh Arlan yang membuka pintu untuknya. Sok tahu, Decih Denzel. Malam ini kamu sangat cantik Nadine, puji Arlan saat Nadine mengedipkan sebelah matanya sambil tersenyum. Mobil mewah milik Wira itu berlalu dari hadapan mereka dan Arlan segera membuka pintu mobil untuk Jenika. Kenapa setiap keindahan itu terlalu jauh untuk dijangkau? Tanya Arlan saat mobil itu sudah bergerak meninggalkan restoran. Jika keindahan itu mudah untuk didapati, maka pemandangan itu akan mudah bosan yang akan membuat pemujanya beralih pada destinasi lain untuk dilihat. Balas Jenika yang ditujukan untuk suaminya. Baby, kamu nyindir aku ya? Wajah Denzel berubah cemberut saat ini.
Bukan nyindir Mas. Hanya mengingat saja pada Arlan. Jangan sampai merasa kehilangan dulu baru merasakan sesuatu itu berharga untuknya, tutur Jenika. Itu kan aku banget, sayang. Aku baru tahu kamu berharga untukku saat aku kehilanganmu selama 3 tahun, timpal Denzel. Baguslah kalau Mas cepat sadar. Setidaknya Jenika tidak jatuh pada pria lain yang, kalimat Jenika terpotong. Baby, apakah kamu mau dihukum sampai pagi nanti? Ancam Denzel pada Jenika yang langsung menggeleng cepat. Bahas hukum menghukum jangan di depan pria jomblo seperti aku bos. Gak sopan banget jadi sahabat. Umpat Arlan membuat Denzel menendang jok Arlan. Itu semua gara-gara kau sendiri yang mancing bini gue jadi nyindir gue. Semprot Denzel. Mas, kondisikan kakinya sayang. Tegur Jenika membuat Arlan meledek Denzel. Hati-hati bos. Nanti jatahnya hilang malam ini. Ucap Arlan yang tahu Denzel tidak bisa berkutik jika sudah bersama Jenika yang sangat lembut perangainya. Apakah kamu tidak bisa cepat lagi jalankan mobilnya Arlan? Omel Denzel. Emangnya karya Nona Jenika belum rampung tuh di badan? Heran deh, masih kebelet saja pingin nyelup. Gerutu Arlan sambil menyetel lagu dan membelokkan kaca spion dalam karena Denzel sedang ingin mengecup bibir Jenika. Apakah Mas tidak bisa bersabar diri sampai ke apartemen? Protes Jenika. Baiklah. Nanti pakai lingerie biru. Ucap Denzel. Arlan harus menuli dengan ucapan aneh Denzel yang tidak kenal tempat yang membuat jiwa jomblonya meronta-ronta ingin dikekapin juga oleh seorang wanita. Hanya saja prinsip Arlan dan Denzel sama, mereka tidak ingin mendapatkan kue lapis dari perempuan yang tidak jelas karena tidak mau memiliki anak hasil zina. Kalau hanya bercumbu itu tidak masalah, seorang mafia tidak harus tenggelam dalam dosa zina, itu prinsip mereka berdua. Minggu berikutnya, Jenika meminta suaminya untuk pulang kampung karena ingin ziarah ke makam kedua orang tuanya Jenika. Denzel yang dulu tampil seperti preman pasar saat menikahi Jenika datang lagi ke desa Jenika dengan tampilan seorang CEO tampan yang sangat rapi karena harus mengimbangi penampilan istrinya yang sangat anggun itu. Jenika yang sudah meminta salah satu kerabatnya untuk membersihkan rumah orang tuanya terlihat sudah bersih dan rapi. Apakah Mas mau menginap di rumah Jenika? Tanya Jenika ketika mereka sudah tiba di kampung tepatnya di desa. Iya sayang. Memangnya kenapa? Tanya Denzel. Baiklah. Kalau begitu Jenika harus menggantikan spray baru yang Jenika bawa dari Jakarta, ucap Jenika. Hebat istriku. Selalu saja memikirkan lapangan tembak untukku. Apalagi suasana udaranya sangat sejuk dan itu sangat cocok untuk kita ucap Denzel. Tidak lama kemudian beberapa tetangga sudah datang menyambangi rumah Jenika saat melihat mobil mewah yang sudah terparkir di depan halaman rumah Jenika. Assalamualaikum. Sapa mereka bersamaan. Waalaikumsalam. Jenika menyambut tamunya. Kapan datangnya Ustazah Jenika? Tanya salah satu ibu yang merupakan tetangga Jenika. Tadi subuh sampai sini, ujar Jenika. Sama siapa Ustazah Jenika?
Tanya salah satu dari mereka lagi. Sama suami Jenika Bu, ujar Jenika. Tidak lama Denzel keluar dari kamar dan bersiap ziarah ke makam mertuanya. Apakah itu suamimu, Ustazah Jenika? Tanya ibu-ibu yang langsung terpana dengan ketampanan Denzel. Jenika mengangguk dan ibu-ibu mengagumi sosok Denzel yang membuat jiwa muda mereka kembali terbit. Welah Jenika, aku jadi kepingin muda lagi melihat suamimu setampan ini, ucap ibu-ibu yang usianya sudah hampir setengah abad itu sambil saling sikutan. Yang lain pada tertawa cekikikan sendiri. Wah, jadi basa asetku lihat si tampan, bisik seorang ibu muda yang tidak jauh usianya dengan Jenika. Denzel tidak begitu peduli dengan ucapan ibu-ibu itu karena ia keluar ke depan untuk memanaskan mobilnya. Jenika segera pamit karena mereka harus ziarah ke makam orang tuanya. Baru saja mau masuk ke mobil, Pak RT menegur Jenika dan Denzel. Setelah mengucapkan salam, Pak RT langsung menyampaikan niatnya pada Jenika dan Denzel. Jenika, nak Denzel, kalau bisa nanti hadiri undangan pernikahan putriku yang akan digelar besok. Oh iya, aku mau minta tolong pada suamimu. Aku mau nak Denzel yang akan membaca Al-Quran sebelum dilakukan ijab besok pagi. Apakah nak Denzel mau menjadi gori di acara pernikahan putriku besok? Tanya Pak Hamis. Insya Allah, saya bisa Pak, ucap Denzel penuh percaya diri membuat Jenika tersentak dengan badan gemetar karena ia belum pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran dan kalau sholat tidak jauh dengan surah pendek dengan bacaan yang begitu datar. Mas, kenapa kamu menyanggupi permintaan Pak RT? Omel Jenika. Kalau baca Al-Fatihah saja saya bisa, sayang. Katanya Pak RT hanya baca Al-Quran, bukankah surah Al-Fatihah itu induknya Al-Quran? Ujar Denzel enteng membuat Jenika hanya menepuk jidat. Aduh, mampus aku. Punya suami bin nekat bin cuek bin narsis. Kemana aku harus sembunyikan wajahku di hadapan warga kampung besok? Ini sangat memalukan, jerit Jenika di dalam hatinya. Jenika melirik suaminya usai melakukan ziarah di makam kedua orang tuanya. Wajah tampan Denzel terlihat begitu tenang saat membawa mobilnya. Mas, apakah kamu yakin mau isi acara pernikahan putrinya Pak Hamis besok? Tanya Jenika dengan hati ketar-ketir. Mengapa kamu bahas lagi hal yang sama Jenika? Kita lihat saja tanggal mainnya besok, ucap Denzel penuh percaya diri. Tapi besok itu acaranya ditonton oleh warga sekampung Ioh, bahkan tetangga kampung sebelah akan datang karena acaranya itu putrinya Pak RT. Lagi pula yang datang itu para kiai dari beberapa pondok pesantren yang berasal dari berbagai kabupaten yang ada di kota Surabaya. Tolong jangan nekat Mas. Pikirkan lagi tawaran Pak RT. Jelas Jenika cemas. Apakah kamu percaya denganku, Jenika? Tanya Denzel. Insya Allah aku percaya padamu Mas. Tapi tidak untuk hal yang sangat serius seperti ini, sahut Jenika. Emang yakin kalau kalangan orang sepertimu itu yang selalu menjunjung tinggi moral dengan ilmu yang tinggi dijamin masuk surga?
Dan seperti aku yang terlihat bajingan dengan ibadah kami yang tak terlihat akan berada di neraka. Emang surga dan neraka itu milik siapa, Jenika? Tanya Denzel. Milik Allah, Mas, ujar Jenika. Kita masuk surga itu apakah berdasarkan amal ibadah kita? Tanya Denzel. Tidak, Mas. Kata Allah pada hambanya, yaitu masuklah ke surgaku dengan rahmatku. Jenika mengulangi lagi satu firman Allah. Jadi, kesimpulannya kalau surga itu adalah hak prerogatif Allah. Dia akan memasukkan hamba yang dikehendakinya ke dalam surganya, induk Denzel. Jenika tidak ingin berdebat lagi, ia sudah pasrah akan sikap Denzel yang akan membuatnya malu besok. Jenika dan Denzel mampir ke salah satu kedai makanan untuk mengisi perut mereka karena belum sempat sarapan. Jenika sudah meminta kerabat ibunya yang sudah berusia paruh baya untuk memasak makan siang di rumahnya selama mereka berlibur di kampung itu. Keesokan harinya, Jenika mempersiapkan pakaian untuk suaminya yang saat ini sudah selesai mandi. Mas mau pakai baju koko atau mau pakai baju batik? Tanya Jenika. Baju koko saja. Mas kan mau jadi pembaca Al-Quran hari ini, ucap Denzel tetap terlihat tenang. Jenika hanya bisa menarik nafas untuk membebaskan kegelisahan hatinya. Ia terus saja berdoa pada Allah agar Allah memberikan keajaiban pada suaminya hari ini. Suaminya yang mau baca Al-Quran tapi, dianya terus-menerus merasa ada bongkahan batu yang menindih dadanya saat ini. Keduanya berangkat di tempat acara pernikahan. Kiai Haji Rahmat yang pernah menjadi wali nikah Jenika menyambut kedatangan mereka Jenika dan suaminya itu. Dia sangat senang Jenika bisa hadir dengan suaminya Denzel di acara pernikahan putri Pak RT itu. Setelah berbasa-basi sesaat dengan Pak Kiai, tidak lama kemudian acara pernikahan itu dimulai. Sebagai MC acara yang dibawakan salah satu pemuda pengurus Karang Taruna di kampung itu. Jenika melirik lagi suaminya yang tetap fokus mendengarkan perkataan MC saat membacakan susunan acara. Dengan begitu Denzel bisa mempersiapkan dirinya untuk membaca Al-Quran sebelum masuk ke acara inti yaitu pengucapan ijab qabul berlangsung. Kepada saudara Denzel Dunhill, kami undang untuk membacakan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 22-27. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Ucap MC acara tersebut. Denzel bergegas bangkit menuju tempat yang sudah disiapkan oleh panitia acara. Mikrofon diarahkan ke mulutnya sesuai dengan jarak yang dibutuhkan. Denzel menarik nafas dalam sambil bermunajat kepada Allah untuk memudahkan lisannya membaca ayat-ayat Allah tersebut. Semua mata menatap penuh kekaguman pada sosok suaminya Jenika itu. Tampan, tajir dan kesan terakhir apalagi yang akan disandingkan pada Denzel usai ia membaca Al-Quran. Para gadis muda terhipnotis dengan pesona Denzel yang tidak bisa membuat mata mereka beralih. Setiap yang hadir memberikan apresiasi mereka sendiri pada si mafia tersebut. Jenika membaca doa untuk suaminya saat Denzel ingin mengucapkan ta'awuz terlebih dahulu. Ya Allah, lancarkan lisan suamiku dan mudahkanlah urusannya hari ini, batin Jenika sambil menatap wajah Denzel dengan jantungnya tidak lagi berirama sesuai detakannya.
Lanjut ke bab 15.